Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mustafa Maulana Fauzi. Di pertemuan kali ini, pertemuan 14, analisis media sosial. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian data jaringan sosial. Di satu sisi, sebenarnya tidak ada data jejaring sosial yang tidak biasa. Analisis jaringan sosial memang menggunakan bahasa khusus untuk menggambarkan struktur dan isi kumpulan pengamatan yang mereka gunakan. Data jaringan juga dapat dijelaskan dan dipahami dengan menggunakan ide dan konsep metode yang lebih dikenal seperti penelitian survei konvensional. Di sisi lain, kumpulan data dapat dikembangkan oleh analisis jaringan sosial biasa terlihat sangat berbeda dari susunan persegi panjang yang begitu akrab bagi peneliti survei dan statistik. Perbedaan cukup penting karena membuat kita melihat data dengan cara yang berbeda-beda dan bahkan membuat kita berpikir secara berbeda tentang cara menerapkan statistik. Struktur data fundamental adalah salah satu mengarahkan kita untuk membandingkan bagaimana aktor serupa atau tidak mirip satu sama lain di seluruh atribut dengan membandingkan baris. Atau mungkin lebih umum kami memiliki sebagaimana variabel serupa tidak serupa satu sama lain dalam distribusi di seluruh aktor dengan membandingkan dan atau mengkorelasikan kolom. Data jaringan dalam membentuknya yang paling murni terdiri dari serangkaian pengukuran persegi. Baris dan array adalah kasus atau subjek atau pengamatan. Kolom larik adalah perhatikan perbedaan utama data konvensional kumpulan kasus subjek atau pengamatan yang sama di setiap sel array. Menggambarkan hubungan antara aktor, contoh sederhananya ditunjukkan pada gambar 1.2 yang menggambarkan jaringan hubungan persahabatan antara 4 orang. Meskipun dimungkinkan untuk menggambarkan data jaringan hanya sebagai bentuk khusus dari data konvensional, dan memang demikian, analisis jaringan melihat data dalam beberapa cara agak yang berbeda secara fundamental. Daripada memikirkan bagaimana ikatan aktor dengan aktor lain menggambarkan atribut ego, analisis jaringan malah melihat struktur koneksi di mana aktor itu tertanam. Aktor digambarkan oleh hubungan mereka, bukan oleh atribut mereka, dan hubungan itu sendiri sama mendasar dengan aktor yang mereka hubungkan. Contohnya seperti di bawah ini adalah contoh dari figur 1.2 tentang Who Report Leaking Womb. Untuk perbedaan data konvensional, perbedaan utama antara data konvensional dan jaringan adalah bahwa data konvensional berfokus pada atribut, aktor dan atribut. Fokus data jaringan pada aktor dan hubungan. Perbedaan ini, penekanan merupakan konsekuensi dari pilihan harus dibuat peneliti dalam memutuskan desain penelitian, dalam melakukan pengambilan sampel, mengembangkan pengukuran, dan menangani data yang dihasilkan. Alat penelitian yang digunakan oleh analisis jaringan berbeda dari ilmuwan sosial lainnya, kebanyakan tidak. Untuk the two part of network nodes or actor and XOR relation, kami akan mencoba menunjukkan beberapa cara di mana jaringan mirip dan berbeda dari aktor yang lebih dikenal berdasarkan data dan atribut. Kami akan memperkenalkan beberapa terminologi baru yang memudahkan untuk menggambarkan fitur khusus dari data jaringan. Terakhir, kita akan membahas secara singkat bagaimana perbedaan antara jaringan data atribut aktor adalah konsekuensi dari penerapan alat statistik. Node per aktor, data jaringan ditentukan oleh aktor dan relasi atau node dan tepi. Bagian node atau aktor dari jaringan tampak cukup mudah. Pendekatan empiris lain dari ilmu-ilmu sosial berpikir dalam hal kasus atau subjek dan elemen-elemen dan sejenisnya. Namun ada satu perbedaan dengan sebagian besar data jaringan yang membuat perbedaan besar dalam cara data tersebut biasanya dikumpulkan dari jenis sampel serta populasi yang dipelajari. Untuk XOR relation, bagian lain dari desain data jaringan berkaitan dengan ikatan atau hubungan apa yang akan diukur untuk node yang dipilih. Ada dua masalah utama yang akan dibahas di sini dalam banyak studi jaringan. Semua ikatan jenis tertentu di antara sebuah node dipilih dipelajari, yaitu seperti sensus yang dilakukan, namun terkadang pendekatan yang berbeda dengan digunakannya karena lebih murah atau karena kebutuhan juga menggenerasikan ikatan sampel tersebut. Ada juga jenis pengambilan sampel ikatan kedua yang selalu terjadi pada jaringan. Untuk a note on statistic and social of network data, tentang statistik dan data jaringan sosial. Analisis jaringan sosial lebih merupakan cabang sosiologi matematis daripada analisis statistik kuantitatif. Meskipun analisis jaringan sosial pasti memperhatikan kedua pendekatan tersebut, perbedaannya adalah kedua pendekatan ini sangat tidak jelas.
Pendekatan matematis untuk analisis jaringan cenderung memperlakukan data sebagai deterministik, yang artinya mereka cenderung menganggap hubungan terukur dan kekuatan hubungan sebagai cerminan akurat status nyata, akhir, atau keseimbangan jaringan. Tipe matematika juga cenderung berasumsi bahwa pengamatan bukanlah sampel dari beberapa populasi yang lebih besar dan memungkinkan pengamatan melainkan pengamatan biasa yang dianggap sebagai populasi yang menarik. Baik, terima kasih. Sekian dari saya untuk pertemuan 14 kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.